Anda bisa bayangkan nggak ribuan akademisi dari UGM, dari UI, dari UNAN, dari USU, dari mana-mana itu menandatangani amicus curiae. Kita bisa bayangkan nggak begitu banyak seniman, ratusan, tokoh masyarakat, dan juga profesional dari dalam dan luar negeri. Nah, buat saya ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganggu dan meresahkan publik. Bahwa demokrasi berada dalam kegelapan. Megawati Soekarno Putri punya modal sosial, punya modal politik, punya modal sejarah untuk menulis amicus curiae, dan dia menulis itu. Dia seorang negarawan senior, satu-satunya sekarang ini. Nah, menurut saya ketika seorang Megawati turun gunung seperti ini, there is something wrong with the country. Ada yang salah dengan negara ini. Ada yang salah dengan demokrasi ini. Jadi Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan semua hal. Tidak bisa tidak. Tapi ya inilah yang terjadi. Ya, Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan. Kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, tapi jangan berasumsi bahwa persoalan demokrasi selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan demokrasi masih panjang, masih banyak, dan pekerjaan rumah kita masih banyak sekali. Ya, dan kita harus betul-betul menyatukan komitmen kita untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini. Banyak perbaikan elektoral yang bisa dilakukan. Ya. Dan kita juga tadi mendengar dari Saudara Saldi bahwa pemilu itu mesti didasarkan pada kesetaraan, equality, ya, level playing field yang sama. Ini yang tidak terjadi sekarang ini. Jadi menurut saya ke depan juga ini akan jadi satu catatan yang sangat bagus, ya. Yang mudah-mudahan ya teman-teman dari partai-partai politik akan melakukan pekerjaan mereka, dan saya betul-betul berharap hak angket itu bisa dilaksanakan. Hak angket itu bisa dilaksanakan. Mungkin saya di sini dulu. Baik, terima kasih Pak Mahdir, dan silakan Pak Mahdir. Ya, terima kasih. Saya catatan sesudah apa yang disampaikan oleh Bang Mulya tadi, ada satu hal saya kira yang kita mesti lihat untuk kepentingan kita ke depan, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Saldi, Ibu Eni, dan Pak Arif tadi adalah mengenai keadilan substantif. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang keadilan prosedural. Saya kira ketika bicara tentang keadilan substantif ini, sebenarnya ini terjadi di banyak negara yang melakukan pemilihan-pemilihan presiden, yang ketika pemilihan presiden itu diuji di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, mereka memutuskan bagaimana prosedur dan substansi dari persoalan pemilihan itu selalu mendapat tempat yang diutamakan. Itu satu, karena bagaimanapun juga seperti dikemukakan tadi dalam dissenting itu, yang perlu juga mendapat perhatian dari kita adalah keadilan di dalam hal pemilu ini, electoral justice. Ya, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Bang Mulya bahwa electoral justice itu kan bisa saja terjadi kalau ada kesetaraan. Nah, saya kira ini catatan-catatan yang seharusnya bisa kita lihat ke depan untuk kepentingan bangsa kita yang akan datang. Meskipun kita bisa catat juga keterangan-keterangan atau pendapat dari ketiga hakim yang melakukan dissenting itu tadi, perlu adanya perubahan-perubahan peraturan-peraturan yang memang seharusnya itu sudah tadi keterangan pers yang disampaikan oleh tim kuasa hukum 03.